Jadi si lampunya itu gue tundukin begini, gue muter bang, pelan-pelan gitu kan. Pas gue balik, gue masih belum ngeliat apa-apa di bawah. Gue agak taikin gitu kan, masih belum ngeliat apa-apa. Gue ngeliat kaki gosong bang. Sampai akhirnya kegigit, gue ngebunyiin satu gerakan gitu, krak gitu kan. Itu semua nengok bang. Akhirnya pas gue mau pulang, pas gue ngeliat bang, di motor dia ada yang nemplok. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Pada kali ini, gua kedatangan seorang tamu. Wah, ini cukup gokil. Kalian yang udah nonton Kualat Gunung Asepan ya, inilah orang yang namanya Tejo nih. Apa kabar Bang Samsul? Alhamdulillah sehat. Ini Tejo nih. Tapi kali ini kita nggak mau bahas tentang gunung. Tapi ya masih nggak jauh-jauh lah dari hutan ya Bang ya. Iya, betul. Jadi waktu itu Bang Samsul ini pernah nemenin temennya Bang ya. Iya, benar. Buat pergi ke rumah seorang dukun lah, ya kan? Nah, rumahnya dukun ini ada di tengah-tengah hutan. Jadi jarak dari desa ke hutan itu kurang lebih 3 jam Bang ya. Kurang lebih 3 jam. Nah, kita harus ngelewatin hutan itu. Nah, tentunya dari perjalanan ke rumah dukun itu aja udah banyak yang ya lu tau lah yang begituan ya. Belum lagi nanti tentunya ada konsekuensi Bang ya. Ada. Dari pergi ke dukun ini Bang Ada. ya. Penasaran kan? Tonton video ini terus. Yaudah ya, nggak usah lama-lama lagi. Udah siap ya? Mode horor aktif. Ya Bang Samsul, jadi gimana tuh ceritanya nganterin temen ke dukun? Ke dukun ya. Jadi ini tuh di tahun 2016 Bang ya. Jadi sebelum gue cerita, nama atau nama lokasi itu nggak gue sebutin aslinya. Jadi gue samar-samarin semua. Jadi di tahun 2016 itu gue lagi kerja. Gue lagi kerja ditelepon sama salah satu temen gue. Temen gue ini tuh nggak terlalu akrab lah, bisa dibilang ya teman-teman jauh lah, nongkrong aja jarang sama dia, ditelepon gitu sama dia. Yang intinya dia minta tolong buat datang ke rumahnya. Sebenarnya gue nolak Bang, karena ya nggak terlalu akrab, nggak enak aja gitu kan. Tapi karena dia maksa gitu, dan dia ngiming-ngimingin, udah lu main kesini, ntar ada duitnya, dia bilang. Gue mau ngasih kerjaan, dia bilang kan gitu. Oh ya udah deh, yang penting gue balik kerja ya. Iya. Nah setelah gue balik kerja, gue langsung ke rumahnya dia. Sekitar setengah jaman lah dari tempat kerja gue gitu Bang. Udah sampai situ, gue sempet kaget sih Bang. Sampai rumahnya tuh gue disuguhin sate, semua martabak, minuman yang dari panas sampai dingin itu ada semua. Kayak mau ngasih dulu, ntar baru lu kasih yang susah-susah nih gitu kan. Iya kan, dikasih makanan. Gue sempet mikir, ini orang ngapain ya? Misalnya banyak segininya. Udah nggak apa-apa, gue lagi ada rezeki kok. Ya udah. Sampai akhirnya gue nanya ke dia langsung, emang lu ada niatan apa? Dia bilang, tolong anterin gue ke salah satu daerah. Dia bilang, loh emang gak ada temen lu yang lain apa? Gue bilang kan gitu, temen gue pada kerja semua. Dia bilang kan, ya gue sih mau-mau aja tapi gue kerja. Udah gampang katanya, lu cari libur atau izin libur katanya. Ntar soal lu yang gak masuk atau gimana, ntar lu gue ganti duitnya. Pokoknya tenang dah, gampang masalah duit mah, dia bilang kan. Karena memang keluarga berada juga kan. Ya udah deh, gue mau. Gue sempet nanya sebenarnya nama mau kemana gitu, dia cuma ngasih tahu nama daerahnya doang Bang, tapi tujuan lainnya dia belum ngasih tahu gitu kan. Ya udah akhirnya diputusin lah, gue bilang mau nganter lo tapi dengan catatan gue libur kerja gitu kan. Kemungkinan gue bilang hari Jumat lah mungkin gue bisa izin pulang cepet gitu kan. Singkat cerita pas hari Jumat setelah selesai sholat Jumat sekitar jam 2 lah Bang, dia datang ke kosan gue. Nah di sini dia bawa tasnya tuh lumayan cukup gede sih, hampir sama kayak tas gunung gitu kan. Gue sempet nanya, lu mau kemana? Dia bilang, kan mau ke sono. Itu bawa apa? Ini bawa bekal, dia bilang, makanan. Oh ya udah deh, gue bawa tasnya nggak? Nggak usah kata dia. Gue sempet nanya juga mau nginep apa enggak gitu kan. Kalau nginep gue bisa prepare juga. Enggak, dia bilang lu bawa tas kecil aja, dia bilang. Oh ya udah deh. Akhirnya ya udah tuh jalan kita jam 2 Bang. Jam 2 perjalanan dari kosan gue sampai lokasi itu kurang lebih 6 jam. Pokoknya sampai tempat itu tuh jam 8 malaman lah. Cuman kan berhenti-berhentian dulu.
Nah setelah setengah perjalanan di motor tuh gue sempet nanya, pas lagi istirahat tuh sempet nanya, gue bilang lu sebenarnya mau kemana sih? Dia baru ngejelasin dikit-dikit nih bang, gue mau ke dukun. Dia bilang, hah? Gue bilang ngapain lu ke dukun? Gue suka sama satu cewek, dia bilang. Gue sempet aneh sih bang, masalahnya ini orang mukanya disebut jelek enggak, gue bilang gue yang cowok aja gue bilang itu ganteng lah gitu. Kerja kantoran, penghasilan udah jelas, lumayan. Terus backupan dari keluarganya juga keluarga terpandang gitu ya. Masalah harta oke lah gitu. Masa iya nggak ada yang mau cewek sama kayak orang kayak gitu kan. Tapi dia bilang gue susah dapetinnya bla bla bla. Terus kenapa pakai dukun? Udah, gue penasaran aja, dia bilang. Gue sempet nasehatin, gue bilang jangan gitu kan, takut ada konsekuensinya juga. Cuman dia bilang namanya udah niat kekeh gitu kan susah dilarang gitu kan. Ya udah deh nggak apa-apa. Dan gue juga belum ada pikiran kalau rumah dukun itu bakalan nantinya nyusahin gitu bang. Jadi ya udah jalan. Gue sempat beli air gitu, dimasukin ke tas gue, air mineral satu, sama yang manis-manis satu. Karena gue mikirnya, gue takutnya di sana susah warung gitu kan. Akhirnya sekitar jam 8 gue sampai ke salah satu desa bang. Sebelum ke sampai desa itu sih sebenarnya gue udah mikir nggak enak juga sih. Maksudnya jalannya itu emang banyak pohon, rumahnya jarang-jarang, udah gitu jalannya jelek. Kalau hujan sih kayaknya ribet ke situ gitu kan. Udah sampai desa situ, ternyata perkampungannya sepi dan sempat ngelewatin sama beberapa orang warga yang lagi ronda mungkin kan. Pas udah sampai warga itu, kita sempat berhenti dan minta izin untuk parkiran. Dan anehnya temen gue kayak pernah kesini, jadi Pak saya numpang parkiran ya, tiba-tiba kan gitu. Permisi numpang parkiran gitu. Gue bilang, ini orang kok kayak udah pernah kesini gitu. Padahal niatnya kata dia belum pernah gitu kan. Oh ya udah deh, mungkin ya bukan apa-apa gitu lah, cuman pikiran aneh gue doang. Udah akhirnya ditunjukin lah ke satu rumah nih bang, ke satu rumah di situ. Pas udah balik lagi ke warga yang di situ, dia bilang mau ke Abah ya. Temen gue bilang iya Pak. Gue bingung lagi. Udah inilah. Nah gue kira tuh dari situ kan deket gitu kan bang. Ya paling berapa rumah lah atau agak gimana gitu kan, nggak terlalu jauh. Jalan tuh kita, selama perjalanan tuh gue sempet ngobrol sama dia kan, emang ceweknya siapa sih, gue bilang. Dia belum ngasih tahu, udah lu pokoknya juga nanti tahu, dia bilang kan. Oh ya udah deh, gue bilang ini nggak macem-macem kan. Enggak kok, udah 10 menit jalan masih daerah perkampungan, masih agak terang gitu bang. Udah tunggu bentar, kita duduk bentar, dia bilang. Minum-minum dulu dah. Udah, pas udah ngeluarin tas dia ngasihin senter, nih lu pakai pala lu, gue pakai yang ini aja, dia bilang. Lu mau kemana sih? Gue sempet aneh, lu mau kemana sih? Iya ke rumah dukun. Emang rumahnya di mana? Ya rumahnya agak gelap, dia agak jauh dari perkampungan. Ya paling berapa menit lah, dia bilang kan. Yakin lu? Gue udah feeling udah jelek nih bang. Iya yakin, dia bilang. Ya udah deh, gue mau nggak mau kan tetap ngikutin gitu kan. Ya udah akhirnya gue masuk ke jalan setapak gitu kan, gue pakai senter jalan. Nah dari sini tuh dia bilang gue mau ke dukun, mau istilahnya dia ada tujuannya kayak gini karena si ceweknya tuh cakep, banyak saingan dan lain-lain. Dan alasan konyolnya kenapa ngajak gue, katanya lu berani. Kan gue bilang, perkara berani itu bukan masalah berani gue ngadepin, tetap aja kalau ada orang kesurupan gue bilang gue nggak bisa ngapa-ngapain, lu kesurupan gue pasti bingung, gue bilang kan gitu. Kalau ketemu setan ya tetap aja gue bilang gue takut. Ya udah gimana, katanya orang-orang lu berani. Gue bilang emang geblek. Dan ya itu alasan paling paling nggak masuk akal bagi gue sih bang. Secara temen dia banyak gitu kan, sama gue aja jauh, tapi ya mau gimana lagi lah, ya udah gitu kan. Jalan sepanjang perjalanan gue udah merasa nggak enak sih sebenarnya di hawa di situ kan. Udah mulai ngerasa nggak enak dan badan gue mendadak capek gitu bang, kayak capek banget lah. Biasa pun gue nggak capeknya nggak normal gitu. Biasa capek jalan juga, kalau emang capek ya capek, tapi ini capeknya nggak normal, kayak berat gitu kan. Hampir 1 jam perjalanan gitu bang, gue nemu satu pohon yang tumbang gitu kan. Gue bilang, weh istirahat dulu sini lah, gue capek. Gue bilang kagak nyampe dari tadi, gue kesel banget kan. Duduk tuh, gue langsung nyalain rokok, nyalain rokok. Berapa menit kemudian kedengeran suara ketawa nih bang. Cuman temen gue udah mulai jiper nih, udah mulai pucat keringat dingin kan. Yuk lanjutin. Gue bilang ntar dulu. Nah si temen gue ini bang, dia udah yang nggak enak diem gitu kan, nggak enak, udah pengen terusin aja. Gue bilang lu mau lanjut silahkan, gue tetap mau istirahat. Gue bilang gue capek.
gue mau ini dulu, badan gue pegel-pegel banget, gue bilang capek kerja kali kan gitu, gue masih positif. Itu dia bilang ada yang ketawa, udah biarin aja yang ketawa mah, selama nggak nampakin diri mah bodo amat gitu kan. Akhirnya mau nggak mau dia ngalah karena ya nggak ada yang nemenin dia juga kan gitu. Akhirnya udah sekitar 20 hampir mau setengah jam gitu istirahat. Yaudah yuk, gue bilang lanjut jalan. Dia berdiri, gue juga berdiri. Posisi gue masih ngadep ke jalur nih bang. Di belakang gue nggak tahu ada apa-apa. Dia sempat nyenterin ke belakang gue gitu. Yaudah yuk. Pas udah gitu mukanya pucet, dia bilang, weh, lu jangan ngeliat ke belakang ya. Dia bilang, ambil bisik-bisik. Apaan sih? Gue bilang kagak kedengeran. Lu jangan ngeliat ke belakang katanya. Udah pokoknya jangan ngeliat ke belakang. Gue orangnya selalu penasaran bang. Kalau dilarang ya buat gue itu bukan pantangan, justru penasaran gitu kan. Wah, feeling gue sih sebenarnya udah nggak enak gitu kan. Emang ada apaan? Udah pokoknya jangan ngeliat ke belakang. Udah yuk jalan. Dia sambil nengok ke sono gitu bang, sambil mau jalan. Gue bilang, tar dulu tunggu bentar. Jadi si lampunya itu gue tundukin begini, gue muter bang, pelan-pelan gitu kan. Pas gue balik, gue masih belum ngeliat apa-apa di bawah. Gue agak taikin gitu kan, masih belum ngeliat apa-apa. Gue ngeliat kaki gosong bang. Kaki itu nggak tahu gosongnya, tapi hitam gitu maksudnya, hitam gitu. Pas gue lihat, waduh ini nggak beres. Posisi lampu gue itu kan bisa tiga mode bang. Yang satu jarak pendek, satu jarak jauh, yang satu lagi buat buangan gitu kan. Nah niat gue tuh pengen matiin setelah ngeliat kaki itu. Dan kenapa pas gue pencet, gue nggak sadar gitu. Ternyata itu ke mode yang mecah gitu bang. Pas mode pecah, gue kira itu cuma satu sosok bang. Ternyata kiri kanan itu banyak, ada beberapa. Gue langsung wah goblok, gue bilang gue lepas, gue masukin ke baju gitu kan. Jeblek, sampai pencet itu kagak kepencet bang buat dimatiin. Yuk jalan, gue bilang lari gue berdua bang itu bang. Banyak itu apa aja bang? Yang gue kelihatan hitam kan, yang sebelah itu ada yang putih, sebelah itu banyak bang, ada kayak pocong, ada kunti, gue nggak tahu, cuman kayak lu moto flash ceret gitu kan, cuman kelihatan sama mata selewat doang. Gue bilang anjing, udah gue balik bang, udah yuk jalan, cabut, gue lari itu bang. Ngibrit berdua, ditegur, lu goblok udah bilangin jangan lihat ya, gimana gue bilang penasaran, lu mendingan gak usah bilang kan gitu. Gue lari itu bang sekencang-kencangnya. Itu sepanjang gue lari bang, gue merasa ada yang ngikutin. Itu jaraknya tuh nggak jauh, itu kayak deket banget sama gue, tapi gue nengok begini nggak ada, posisi kan gue paling belakang, dia paling depan karena dia yang tahu jalan kan. Itu nggak ada, sampai akhirnya gue nemu satu pohon gede gitu, jarak berapa puluh meter. Temen gue berhenti mendadak, gue nabrak. Gue bilang, lu berhenti, lihat-lihat lah. Dia bilang, udah ini kita udah sampai, udah berhenti dulu yuk. Gue bilang, wah itu di belakang masih ada yang ngikutin. Ah masa sih, dia bilang kan gitu. Iya, gue bilang gue merasa ada yang ngikutin kan gitu. Udah biarin istirahat dulu, karena emang napas udah setengah mau mampus bang. Jadi udah deh istirahat, dan gue sambil celinguk lagi gitu kan. Sekarang gue berani nih bang, gue senterin, gue takut ada yang ngikutin. Ternyata nggak ada gitu kan. Yaudah akhirnya berhenti sekitar 15 menit lah gitu. Akhirnya yuk jalan, pas gue mau jalan bang. Itu di pohon gede itu. Gue nggak tahu ngelihat pastinya nggak. Cuman kayak dari bayangan gue merasa entah kesuges atau gimana, itu kayak ada sosok lagi merhatiin gue gede bang. Itu depan apaan, lu ngeliat nggak? Kalau nggak ngeliat bilang nggak, kalau ngeliat ngeliat. Pas dilihat, anjing itu apaan gede, dia bilang. Ya gue mana tahu, gue udah pikiran jelek. Lu mau ke rumah dukun apa ke sarang demit? Gue bilang dari tadi ketemunya setan lu dalam hati gue. Buset deh bang, itu bener pohon gede, pohon beringin gede gitu. Gue nggak tahu deh. Ya gede banget sih. Gue bilang itu apaan gede? Gue nggak tahu. Akhirnya, udah lu duluan. Lah, gue bilang ngapa jadi gue yang duluan sih? Udah lu duluan, gue bilang mendingan cabut yuk, daripada diterusin gak bener. Gue bilang ini cabut. Ya di sono banyak kunti. Ya juga sih, gue antara bingung bang, antara balik dan enggak nih. Terus gimana? Ya udah lu duluan, lu kan gue bayar, dia bilang. Dia pakai alasan lu kan gue bayar. Ya iya sih gue bayar, cuman kan gue bukan berarti harus ketemu ngadepin setan. Gue bilang gue kagak tahu apa-apa gitu kan. Udah pokoknya ntar gampang gue kasih lebih. Ya mau nggak mau kan, akhirnya gue jalan depan. Ya emang nggak terlalu ngelewatin jalur sih gitu. Cuman kata dia bilang setelah ngelewatin pohon itu ternyata harusnya ada rumah, dia bilang. Harusnya ada rumah si dukun ini gitu kan. Udah pokoknya udah ngelewatin pohon itu,
Dia bilang nanti ada rumah. Bener lu ya? Bohong, gue tinggal sama gue gitu kan. Ya udah, akhirnya gue jalan paling depan, nggak ngelihat ke sosok pohon itu bang, karena emang agak melipir begini kan, agak belok. Jadi gue nunduk aja begini. Sampai akhirnya gue mulai deket sama si pohon itu, gue emang nggak ngelihat apa-apa bang, karena posisinya gue nunduk. Kedengeran suara napas. Udah mulai deket nih, suara napas gimana sih? Ya suara napas biasa gitu kan, normal. Cuman ini suara napas orang gede gitu, kayak gue bilang anjing, bulu kuduk gue semua merinding semua bang, semua lemes. Gue bilang, lu ngedenger nggak? Iya, dia bilang, ini kaki gue nggak bisa gerak ya, gue nggak tahu nih. Udah ayo, ditendang sama dia bang, pantat gue tendang. Udah ayo jalan, akhirnya gue bisa jalan lagi bang. Jalan kan, gue brengsek, gue bilang. Gue tahu gitu, gue kagak ikut bang, asli. Akhirnya gue jalan, tapi pengen sih bang gue nengok, cuman kayaknya kalau yang ini tuh berat banget gitu buat nengoknya. Jadi akhirnya ya udah deh, gue nunduk aja gitu kan, nggak berani buat mandang ke pohon itu. Ternyata bener bang, di situ ada satu rumah tradisional, semacam rumah panggung gitu, dari papan, dari bilik. Sebenarnya gue sempet anehnya ya, kok ada gitu manusia yang di tahun 2016 masih di rumah kayak gini kan. Lautan gitu ya? Iya, itu juga. Jadi setiap sudut rumahnya tuh ada obor gitu kan, buat penerangan dia sendiri gitu kan. Akhirnya udah mau jauh dari pohon itu, gue lari bang, hibrid, lari sampai ke teras dia gitu. Ya balik lah. Gue duduk, gue bilang, lu kalau mau ngajak ke sini lagi besok-besok nggak usah deh ya, gue bilang. Apa istilahnya, gue ke gunung aja belum sampai yang kayak gini banget, gue bilang. Lu ngajak ke gue kayak gini, buset. Gue bilang ini udah kayak sarang demit semua gitu bang. Jadi ya udah deh, gue minum. Tiba-tiba gue dikagetin lagi dari dalam pintu. Kenapa kalian pada lari-lari? Dia bilang, astaga deh, gue bilang, ini orang kagak salah agak apa. Gue bilang, nengok, bapak-bapak, bener orang bukan? Gue nengok ke teman gue begitu. Iya itu dia bilang gitu kan. Oh ya udah deh. Oh iya pak, tadi saya gini habis lari-lari gitu kan. Ya gue juga nggak cerita tuh karena memang gue nggak mau ngesuges, atau ya mungkin dia juga ngeliat, tapi gue nggak mau cerita gitu bang. Akhirnya udah masuk aja ke dalam, katanya di luar dingin. Gue masuk ke dalam. Pas gue masuk, udah baunya udah nggak enak lagi. Itu baunya udah bau kemenyan semua bang. Gue Ya, bilang, dukun gimana bang? gue bilang, aduh, gue mendingan di luar pada dalam ya. Udahlah gue dalam lah, daripada ngeliat kayak begitu kan. Gue bilang nggak apa-apa. Akhirnya pas gue udah sampai di dalam, tuh ngobrol lah. Dia panjang lebar gitu kan. Si teman gue ini masih belum belum ngomongin niatnya dia gitu kan. Masih sebatas ngobrol biasa gitu. Nah sampai akhirnya si dukun itu nanya, kalian emang maunya apa? Oh pak, gue bilang saya nggak ada tujuan nih teman saya bilang. Akhirnya saya tahu kok, dia bilang gitu kan. Akhirnya dia bilang, saya suka sama satu cewek, intinya gimana caranya saya dapetin tuh cewek gitu kan. Dikasihlah satu foto. Pas gue lihat, wah brengsek, pantesan aja gue bilang dia pengen. Itu cewek gue kenal bang, ceweknya cakep. Ya cakep lah istilahnya, ya cowok normal manapun gue rasa suka sih sama dia, cakep banget kan gitu. Dalam hati gue, pantesan aja lu bela-belain melet, ceweknya secakep itu gitu kan. Akhirnya oh ini gampang dia bilang. Nah sebenarnya gue sempat sebenarnya penasaran dan usil sih jatuhnya. Gue juga pengen dong gitu kan, gituin. Tapi gue nggak ada foto bang, kondisi gue nggak ada foto gitu kan. Gue pengen, gue sebutin namanya, nama salah satu artis gitu bang. Okay. Iya, mata si dukun itu langsung melotot ke gue bang. Maksudnya melotot? Melotot kayak kesel gitu, kayak sengaja gitu, sengaja banget. Ya gue kan emang buat ya sengaja aja gitu bang. Iseng-iseng aja gitu, ya kalau bisa syukur gitu kan, enggak juga ya bodo aman. Melotot, ditendang sama teman gue, lu ngapain nih gue katanya, jangan aneh-aneh deh lu, ntar gue ceritain pokoknya. Ya udah deh, akhirnya gue nunduk gitu kan bang. Udah ngobrol, udah gampang dia bilang. Ya udah mau kapan, kata teman gue tuh sekarang. Akhirnya gue disuruh keluar nih. Ya udah yang penting teman kamu keluar kata dia, kita ngobrol banyak katanya. Oh ya udah sekalian ada beberapa yang mau dilakuin ritual kata dia. Dia teman gue tuh ngelirik, iya tenang, gue bilang gue keluar, takut amat gue pingin. Padahal gue udah tahu tujuan dia kan gitu, seolah nggak mau tahu gitu kan. Akhirnya gue keluar bang, duduk lagi di teras. Gue sebenarnya seneng sih di luar gitu kan, cuman ya
gue nggak tahu mikir apa-apa daripada gue ngeliat setan. Gue nggak tahu kenapa hawa di rumah itu justru lebih serem bagi gue bang. Daripada di hutan itu. Iya. Bener. Gue nggak tahu kenapa. Maksudnya di dalam emang gue nggak ngeliat apa-apa, tapi justru bagi gue di dalam itu kayak hawanya gak enak banget, panas. Intinya nggak enak banget lah. Jadi ya udahlah, gue duduk teras, gue ngerokok nih. Rokok sebatang masih aman gitu kan. Ini orang belum keluar, ya udah biarin. Rokok 2 batang masih aman. Akhirnya gue ngeluarin minuman, gue ngerokok yang ketiga batang gitu bang. Ngerokok yang ketiga batang nih gue udah mau setengah nih bang. Tiba-tiba bang, dari depan gue tuh yang, kan dari rumah ini pohon itu masih kelihatan bang. Pohon beringin tadi, iya. yang gede. Itu kayak ada lalu lalang, apa ya, gue merasa kayak ada yang lewat atau kayak, ya emang itu pusat kayak rumah setan lah intinya. Itu ada yang datang ke situ, ada yang keluar. Itu entah itu yang sosoknya hitam atau yang sekelebatan putih, itu kayak gitu bang. Gue udah merinding, anjing ya bener ini mau bukan rumah dukun, gue bilang ini kandangnya demit. Sampai akhirnya gue masih nggak peduliin karena emang jaraknya jauh bang. Dari kolong si rumah itu kan rumah panggung, tiba-tiba ada ngerayap, itu bocah bang. Keluar, itu beberapa, kalau nggak salah 6 atau 7 orang. Itu bocah pada ke teras. Masa ke halaman rumah si dukun ini. Gue bilang, anjing. Gue langsung buang muka. Tapi gue nggak gerak bang. Gue masih tetap ngerokok, gue masih merhatiin. Itu sosoknya, kupingnya panjang. Sebagian badannya ada yang gosong, ada yang biasa aja gitu. Ada yang hancur. Pokoknya bagian tubuhnya itu nggak ini banget lah. Karena penerangan dari situ kan masih pakai lampu obor. Jadi gue samar-samar kan ngeliatnya juga. Tapi gue merasa ada yang gosong gitu. Pas bilang, aduh, gue bilang ini apa lagi, gue ngerokok, gue diem aja, nggak tahu kenapa. Itu emang cuek bang sama gue, nggak tahu cuek, nggak tahu ngeliat ya sampai yang anak kecil itu. Iya, mereka kayak main aja gitu. Gue bilang ini sih udah bukan anak kecil lagi. Sampai akhirnya gue punya pikiran, wah yakin ini dukun sakti dalam hati gue. Ini piaraannya kali ya, mungkin tuyul atau apa gitu kan, gue nggak tahu. Sampai akhirnya gue nggak tahu kenapa kaki gue ada yang gigit bang, semut. Jadi kan posisi balainya itu kan dari bambu bang. Sampai akhirnya kegigit, gue ngebunyiin satu gerakan gitu, krak gitu kan. Itu semua nengok bang. Itu nengok bang. Gue anjing, gue bilang kenapa? Bocah-bocah itu? Iya. Sampai akhirnya gue bilang, kenapa? Gue bilang semut ini gigit ya. Rokok gue jatuh, gue bilang, aduh mampus. Gue sebisa mungkin gue baca sesuatu gitu, baca yang gue hafal gitu, surat-surat pendek. Itu bocah-bocah itu malah nyamperin gua bang. Tapi gue posisi nunduk, tapi gue tahu itu bocah kayaknya lagi pada jalan. Sampai akhirnya nggak tahu kenapa kedenger suara geraman gitu bang. Geraman? Dari pohon beringin itu. Semuanya itu nengok dan dia lari semua. Kayak dipanggil ya? Kayak dipanggil. Jadi gue diem. Alhamdulillah gue bilang. Aduh gue masih diselamatin kan gitu. Cuman nggak enaknya lagi. Itu pergi, yang dari pohon itu datang, yang hitam gede itu bang, makin kesini makin dekat. Gue bilang mampus, gue bilang. Sampai akhirnya gue bilang gimana ya, gue mau masuk ke dalam. Nah, gue sebenarnya ada pikiran mau masuk ke dalam bang. Cuman pas gue mau berdiri, nggak tahu kenapa di dalam ini gue ngedenger suara sama kayak geraman kayak gitu, tapi di sini justru lebih dekat. Dan itu gaduh. 2 orang segaduh-gaduhnya orang pakai panggung sih, gimana sih? Iya, ini kayak banyak. Aduh, gue bilang ini apa ya, ini bocah kagak keluar, mati apa enggak, gue bilang. Akhirnya gue bilang, ya bodo amat dah, gue bilang. Gue nunduk ambil baca-baca gitu bang, nggak tahu kenapa, ya gue merasa kayak ada yang nolongin gue. Muncul lagi suara aneh gitu dari sebelah kiri gue. Tiba-tiba sosok yang hitam ini, gue masih belum tahu bang wujudnya kayak gimana, yang penting gue tahu gambarnya hitam aja gitu bang. Sampai akhirnya sosok ini tuh belok ke kiri bang. Gue nggak tahu itu, gue kayak diselamatin, tapi emang tujuannya tuh kayaknya ke gue gitu. Kayaknya dia belok ke kiri, dari situ hilang tuh bang. Gue selamat lagi. Aduh, gue bilang apaan lagi nih. Dari situ kan gue udah pengen ngegedor aja bang. Gue pengen bangun dari tempat duduk itu, gue nggak bisa karena udah nggak tahu kenapa gitu, maksudnya udah susah aja. Akhirnya ya udah gue ngerokok lagi kan. Cuman gue sekarang nggak berani celangak-celinguk kayak tadi. Gue cuma nunduk ngerokok minum, nunduk ngerokok minum. Udah, gue nggak tahu lah. Itu sih bener-beneran lama, hampir sejam lebih mungkin. Akhirnya dia keluar, buset, keluar dari.
woi betah amat lu di luar kagak ada jamukin. Gue bilang, geblek lu, lama banget sih. Udah sih santai udah kelar kok, tapi ada satu persyaratan lagi. Dia bilang, apalagi bangsat? Gue bilang, pulang yuk. Dia tuh gue ajak pulang, ntar satu lagi tanggung nih udah setengah jalan. Dia bilang, aduh gue bilang, gue udah di sini, gue udah stres, udah mau gila. Gue bilang, udah ayo pulang aja. Dia bilang, apa gue bilang tuh pulang aja, tapi dia masih kekeh ada satu persyaratan. Apa tuh? Persyaratannya ngasih sajen deket pohon itu. Buset. Gue bilang, ngasih sajen, gini deh, gue nggak apa-apa nggak dibayar, gue pulang aja ya ke desa, ntar gue tunggu di desa. Di situ gue sempet cekcok bang. Nah isinya sempet debat. Dia bilang tanggung gini-gini. Gue bilang, lu nggak ngalamin apa yang gue alamin tadi di luar, lu nggak ngeliat, tapi yang gue dengar aja, lu di dalam itu gaduh banget. Gue bilang, enggak, aku ngobrol katanya sama si Abah. Dia bilang kan, gue bilang geblek, ya udah deh terserah lu. Ya bingung juga bang, masalahnya ya emang dia nggak, mungkin emang bener kayak gitu, atau ya emang guanya yang halu atau gimana, gue nggak tahu. Akhirnya ya udah dah, gue mutusin buat cabut bang. Gue bilang udah terserah lu mau bayar gue, syukur, nggak bodo amat, gue mau cabut, gue udah stres di sini. Dia juga nggak bisa maksa gue. Akhirnya ya udahlah, akhirnya ya udah nggak apa-apa kalau lu mau balik, lu tungguin aja. Dia bilang di desa kan gitu. Ya udah, jadi ada persimpangan gitu bang. Ya agak ke pohon ini sih agak apa, jalannya agak banyak kilalang gitu kan. Pas gua udah gini, gua belum lanjutin, dia udah masuk ke dalam. Gua bilang, aduh kasihan juga nih orang, ntar kenapa-napa tetap aja gue yang jadi tanggung jawab. Gue mikir bang, berapa menit gue mikir, brengsek gue bilang, udahlah gue nemenin. Gue panggil tuh orang, Lu temenin jadinya? Akhirnya gue temenin bang. Tungguin gue bilang. Nah gitu deh, dia hampir ketawa nemenin. Tapi yang anehnya, pertama dia takut kan bang. Yang pertama itu dia takut, sekarang dia nggak punya hawa takut. Gue sedikit anehnya dari situ. Jadi dia santai aja jalan, santai. Udah santai dia bilang kan. Gue sempet aneh sih, cuman ya udahlah, mungkin syukurlah kalau dia nggak takut. Jadi gue juga nggak bakal ngesugesti takut gitu kan. Sampai akhirnya dia ke dekat pohon gitu bang. Tempat pohon itu ternyata bukan cuman ini doang, ternyata banyak sajian yang lain. Banyak ngasih sajian situ. Nah pas udah gitu, dia ngeluarin tas. Dari tasnya itu ternyata dia bawa kain putih, dan itu ada jajanan pasar. Dia bawa termos kecil bang yang segini. Itu ada kopi sama teh pahit doang dia bawa. Gue ngeliatin aja. Gue sempet nanya ke dia, lu niat banget sih kayak gini, emang yakin? Gue bilang bakal mujarab. Dia bilang tuh yakin, pokoknya gue ini bakalan bisa lah. Itu bener-bener niat bang, udah di-preparein, kayak udah tahu gitu. Wah gue bilang geblek nih orang. Akhirnya tetep gue liatin, sampai akhirnya dia duduk sila gitu, nggak tahu komat kamin apa. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi datang. Gue masih diem aja. Wah gue bilang udah gak beres nih. Gue panggil lagi kan. Udah yuk cabut yuk, udah kan, udah ngasih sajen, udah kenyang kali, gue bilang gitu kan. Udah turun, pulang gue bilang. Dia agak nyaut bang. Sampai akhirnya dia ini lagi bang, dia buka mata lagi. Tunggu ya, dia bilang 10 menit. Kelar, kita langsung pulang. 10 menit loh, iya. Dia tutup mata. Komat kamit lagi. Nah pas udah komat kamit ini angin mulai kencang nih bang. Tapi posisi kencangnya tuh cuma di satu pohon ini doang. Kalau misalkan ada pohon kecil bang, lu oyagin gini gitu, ya kayak gitu aja. Cuman ini bedanya pohonnya gede, nggak tahu siapa yang ngegerakin gitu kan. Aduh, gue bilang udah mulai merinding gitu. Suara-suara aneh itu, pokoknya kalau di situ suaranya itu selalu ada bang. Entah itu yang ketawa, nangis itu ada. Cuman gue masih, selama suara itu masih oke lah gitu kan. Sampai akhirnya gue ngerasa di sudut pandang mata gue kayak ada yang merhatiin gue bang. Cuman gue mau nengok nggak berani. Akhirnya gue nunduk sambil ngerokok gitu bang. Tiba-tiba angin mulai kencang sampai akhirnya kencang banget bang. Gue mau narik temen gue nih bang. Gue bilang gue mau tarik. Gue udah feeling gue udah jelek banget lah. Gue mau tarik, gue gusur lah gitu intinya. Lu nurut syukur, kagak nurut pasti gue seret gitu kan. Pas gue mau narik bang, gue merasa dari pohon itu kayak ada yang turun, ngerayap. Itu ngerayap bang. Gue masih samar karena kondisinya posisi center, gue nggak berani naikin ke atas, tapi gue kayak ada yang mau turun gitu kan. Aduh, gue bilang apa lagi, gue mau nengok tapi takut. Akhirnya gue nunduk lagi, gue mau tarik, tangan gue ada yang megang. Grab gini bang, dingin, anyep banget. Gue nggak berani nengok ke samping.
tetap gue masih nunduk. Gue bilang anjing apa ini, sampai akhirnya bang gue bilang gue mau bawa temen gue, dalam hati gue mau bawa temen gue, ini tempat udah nggak beres. Gue nggak bisa bang, badan gue mati, nggak bisa gerak apa-apa, gue cuma stay diem gini. Padahal kayaknya itu dekat banget, temen gue tinggal narik, tinggal ngegusur aja, itu nggak bisa. Sampai akhirnya lu jangan ganggu, biarin aja. Intinya kayak gitu bang, ada teriakan kayak gitu ke kuping gue, biarin aja urusan ini. Ada teriakan kayak gitu? Iya, intinya kayak gitu. Intinya jangan ganggu maksud si temen gue ini gitu, biarin aja dia mau kayak gimana. Aduh gue bilang apalagi ini suara ya. Akhirnya ya udah gue kekeh pengen maksa gitu bang, pengen ngebrontak. Nggak tahu kenapa ada yang niban dari atas gue, blek ke badan gue, dan itu gue nggak sadar. Lu pingsan di situ? Iya, gue nggak sadar. Gue nggak tahu apa-apa lagi, dan pas gue bangun, gue udah nggak ada di pohon itu bang. Di mana? Itu gue dibawa sama temen gue, katanya di Bopong, di papa sama temen gue ini. Sempat gue nanya, emang gue kenapa? Lu pingsan katanya. Kecapean kali kata dia kan, karena kan pas awal juga lu capek banget katanya kan. Gue bilang gue nggak kecapean. Enggak, lu kecapean kok, orang lu tadi abis ngerokok tiba-tiba gue mau ajak pulang lu. Kata dia tuh alasannya gitu, tadi tuh gue udah selesai kata dia, lu mau gue ajak pulang tiba-tiba lu jatuh, gue kira lu bercanda gitu kan, ternyata lu pingsan. Gue bangun-bangunin, gue bilang lu bohong lu. Enggak, serius kata dia kekeh bang, nggak ngejelasin. Gue bilang gue pengen tahu kenapa gue, lu nggak kenapa-napa kok. Akhirnya karena gue nggak mau debat kan, dan gue pengen buru-buru pulang juga, akhirnya udah yuk, gue bilang cabut yuk dari tempat ini, gue nggak mau. Gue sempet celangak-celinguk, gue nggak tahu ada di mana bang, jauh dari pohon itu. Gue nggak tahu tempatnya itu di mana. Masih di hutan? Masih di hutan gitu. Akhirnya gue pulang tuh, dia sempet nanya, lu yakin kuat? Iya, gue bilang yakin, gue bakalan kuat banget lah kalau cabut dari tempat ini, gue bilang gitu. Ini gue pulang dengan buru-buru gitu, biarpun capek. Akhirnya ya udah balik sampai ke desa. Gue kira selesai bang, kelar. Masih ada nih orang yang ronda. Ada yang ronda, oke. Dan ternyata gue itu jam berapa tuh bang, lu di desa? Yang harusnya gue jam 8 itu kan sampai desa nih bang. 8 malam? Jam 8 malam kan, sampai desa awal itu sebelum naik. Dan pas terakhir gue ngeliat ke desa itu lagi, itu baru jam 10. Gue merasa jam itu lama banget. Itu masih jam 10. Lalu sampai desa itu awalnya jam 8 malam? Jam 8. Terus ke rumah dukun itu? Apa perkiraan jam itu emang udah jam 11 lewat, udah hampir jam 12 bang sebenarnya. Cuman gue ngeliat ke situ itu jam 10. Gue merasa kayak, ya waktu lama. Masa iya sih? Gue sempet nanya, emang kita jalan berapa lama? Bentaran kok, dia bilang. Jadi gue kayak dibingungin, kayak dia jadi orang begoin gitu bang. Kayak ingatan gue kayak ya emang lupa aja gitu. Perasaan kok enggak, apa gue nggak halu ya, gue bilang. Gue bener-bener ngeyakinin temen gue tuh, tadi kita di jalan ketemu apa? Nggak ketemu apa-apa, cuman jangkrik sama burung. Ini orang nutupin lagi bang. Iya. Aduh, gue bilang, bodo amat gue bilang. Gue nggak ambil pusing, pokoknya gue pengen cabut lah gitu kan bang. Sampai ke desa ada orang ronda lagi bang. Dan kali ini gue dikagetin lagi. Dia ngambil motor, gue deket orang ini kan. Pas gue nengok mukanya pucat semua sekarang. Gue nggak tahu ya, karena tapi pas yang gue awal itu mukanya biasa, normal, orang biasa, dan sekarang mukanya pucat semua bang. Gue langsung lari ke dia, sini gue yang bawa motor, gue langsung cabut. Jadi desa itu gue nggak tahu isinya orang apa bukan bang? Itu orang bang, asli. Pada gue bakalan balik ke desa itu lagi nanti gitu. Dan itu benar sebenarnya, itu desa, ada kok desanya. Nah akhirnya gue balik gitu kan, dengan buru-buru. Sekitar jam 3 gitu, gue istirahat dulu di salah satu warung. Gue masih mikir bang, gue terus nanyain hal yang sama, kenapa gue bisa pingsan. Dan gue nanyain hal yang sama, pas kejadian awal kita ke rumah dukun itu, lu ngalamin apa? Dia bilang dia nggak ngalamin apa-apa. Padahal udah tahu di awal tuh yang pas gue istirahat itu, kita sama-sama ngeliat sosok yang aneh gitu bang. Tapi dia bilang nggak ngeliat apa-apa. Akhirnya gue bilang, wah, gue bilang ngaco nih orang nih. Akhirnya yaudah deh, gue bodo amat gitu kan. Istirahat sampai akhirnya jam 6, hampir mau, ya udah mau terang lah, jam 6-an. Gue sampai kosan gue. Pas udah sampai kosan, dia bilang, makasih ya. Dia sambil ngasih duit ke gue kan. Oh iya makasih. Buat masukin kantong.
lu kalau mau main aja, dia bilang kan gitu. Ya udah ntar gampang, gue bilang capek, yang penting gue pengen, sebenarnya sih gue ada yang mau ditanyain lagi, dia bilang. Apa, gue pengen nanya tentang lu tuh sebenarnya ngasih sajian apa dan kenapa persyaratannya kayak gitu, sebenarnya soal dukun itulah intinya gue pengen nanyanya. Udah ntar gue bilang paling besok gue ke sono lagi gitu kan, ke rumah lu. Nah pas gue mau pulang, pas gue ngeliat bang, di motor dia ada yang nemplok. Apaan bang? Nggak tahu, ada yang nemplok putih. Kayak putih-putih doang gitu? Iya putih-putih doang. Bilang, anjing apa? Akhirnya gue karena parno, gue merasa ada yang ngikutin. Gue nelpon saudara gue. Ya gue lah, gue bilang. Gue nelpon, gue bilang, gue ceritain tuh langsung panjang lebar. Akhirnya gue dikasih saran, dia bilang, udah lu mandi, lu baca surat ini sebanyak segini, dia bilang, udah itu lu sholat, bla 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 gitu kan. Akhirnya gue lakuin tuh, karena gue bilang udah nggak beres nih. Akhirnya ya udah deh, gue yang tadinya gue pengen ke rumah temen gue lagi, akhirnya gue urungin bang. Gue kagak jadi, udah bodo amat, masalah gue udah dibayar, udah selesai, udah gitu kan. Akhirnya udah itu gue emang nggak ada ngalamin apa-apa lagi. Seminggu kemudian gue ditelepon lagi sama dia bang. Seminggu kemudian gue ditelepon lagi, dia bilang, ntar malam minggu nongkrong ya di kafe ini, dia bilang. Ngapain? Gue mau ngajak lu makan, dia bilang. Mau sekalian ngucapin terima kasih, sekalian ada mau cerita lah, dia bilang kan gitu. Nah feeling gue berharap dia cerita yang tentang kita naik kayak dukun itu gitu kan. Akhirnya pas pas malam minggu gue datang ke kafe itu sekitar jam 8 malam. Pas gue mulai masuk celana celinguk gitu bang, pas gue nengok ke arah temen gue dikagetin lagi. Ngeliat kayak sosok kuntilanak, tapi ini nemploknya di salah satu cewek bang. Jadi di pundaknya gini aja. Gue langsung balik gini aja gue. Anjing kenapa di kafe, gue bilang, pikiran gue kenapa di kafe ada kunti gitu kan. Dan kondisinya seharusnya itu kafe rame bang, karena kondisinya kan serame apa, kalau kafe kalau malam minggu itu udah pasti rame dong. Dan itu kafenya ada beberapa orang gitu, cuman ini agak sepi kafenya tuh. Gue juga bingung, sempet aneh juga kan. Gue sempet mau pulang, balik lagi, tiba-tiba temen gue ngelihat gue, akhirnya dia nyapa, sini dia bilang, lu mau kemana sih, balik lagi, udah nyampe juga. Gue jalan nunduk gini bang, di situ tuh ada lima orang sama temen gue itu, ada teman-teman yang lain gitu kan. Gue nunduk aja, lu minum apa, makan apa? Enggak, gue bilang gue sini cuman bentaran. Akhirnya alasan gue bentaran, gue ada urusan, karena gue ngehargain dia aja. Gue bilang kan, gue mau kesini. Udah lu ngapa nunduk aja, gue bilang nggak apa-apa. Sampai akhirnya ngobrol-ngobrol, gue ambil nunduk gitu bang. Gue penasaran nih, ini sosok masih ada bang enggak? Gue mau lihat begini bang, itu ada melotot ke gue bang. Itu melotot bang, melotot semelotot-melototnya. Gue bilang, mampus gue. Gue samping refleks kaget itu nyenggol gelas minuman temen gue gitu bang. Sampai jatuh. Aduh sorry gue bilang, gue cabut ya. Gue bilang, aduh gue nggak enak nih, kayaknya udah ini mau buru-buru gitu kan, sampai gelagapan gitu bang. Akhirnya, oh yaudah, lu nggak mau makan dulu? Nggak makasih. Gue bilang gue cabut bang. Sampai udah jauh di kafe. Gue nengok lagi, wah gue bilang brengsek masih ada. Gue akhirnya ngambil motor, gue duduk di motor ngambil rokok sebatang. Gue bilang anjing kenapa, istilahnya ya hamani orang kenapa jadi ketemu setan mulu, gue tuh bilang gitu kan. Jadi gue ngerokok kan, habis ngerokok tuh ada tukang parkir minta duit kan buat parkiran. Bang, gue bilang kok tumbenan nih kafe sepi gitu kan. Nggak tahu nih mas, dia bilang emang sepi, ada yang aneh kayaknya. Tadi ada orang masuk, dia bilang keluar lagi tiba-tiba, nggak tahu apa menunya bosen kali ya, kata dia kan gitu. Coba deh bang, lu lihat ke dalam, ke meja ini, ntar kalau lu ngeliat yang aneh, lu kesini lagi ya. Emang ada apa? Udah pokoknya. Akhirnya penasaran, takutnya gua doang yang lihat gitu kan. Akhirnya dia masuk, nggak berapa lama dia lari. Bang, itu apaan yang nemplok? Agak tahu, gue bilang. Lu ngeliat bang? Iya ngeliat. Oh, kata tukang parkir, oh ini kali bang ya, yang pada takut kayaknya tuh orang pada pulang lagi. Ya iya kali, gue bilang. Lu ngeliat juga bang? Ngeliat. Sosoknya gimana? Gue mastiin aja. Gini. Wah ternyata bukan gue doang yang bisa ngeliat gitu kan. Memang ada beberapa orang yang bisa ngeliat. Terus gimana bang? Ya gue nggak tahu, gue pengen pulang, gue bilang. Makanya gue pulang juga. Oh gitu ya.
tukang parkir itu malah curhat, udah bang gue juga pulang. Ya udahlah, akhirnya gue pulang tuh bang. Ya gimana, gue di kafe nongkrong sama kuntilanak kan nggak lucu gitu kan. Akhirnya ya udah deh, gue pulang kan. Tapi temen lu nggak lihat itu kunti? Nggak, temen gue nggak tahu ya. Temen gue yang kedukun ini gue nggak tahu dia ngelihat atau enggak. Tapi yang sisanya temen gue yang lain itu emang apa nggak ngelihat kayaknya. Dan si cewek yang ditemplokin itu nggak nyadar. Nah si cewek yang ditemplokin ini itu pacarnya bang, yang kemarin dipelet. Aja dipelet, ditemplokin kuntilanak. Iya, gue nggak tahu ya itu, gue nggak tahu dah. Entah emang harus perantara pakai kuntilanak itu gue nggak tahu intinya. Nah si cewek yang ini ternyata bener. Dia tuh emang pas ngobrol situ, nih sekarang gue udah jadian. Dia juga sempat ngisaratin, ternyata dukun itu paten loh gitu intinya kan gitu. Manjur kan gitu. Dalam hati gue boro-boro gue merhatiin omongan dia, gue mikirin yang ada nemplok di si cewek itu kan gitu. Ya normal sih pada biasanya, cuman ada sesuatu yang aneh dari ceweknya ya kayak lesu gitu, nggak gimana ya, nggak gairah gitu kan. Ya udahlah terserah, itu urusan lu, perkara lu, gue bodo amat. Dari situ gue udah nomornya gue hapus bang. Nomor temen lu itu? Iya, gue hapus. Sampai akhirnya 3 bulan kemudian bang. Ini udah 3 bulan kemudian, gue ngeliat status teman gue, intinya kayak ya semoga cepat sembuh gitu. Ya ucapan buat updatean teman gue ke si yang pernah kedukun ini bang. Gue mikirnya, gue sempet nanya, emang sakit apa dia? Dia bilang dia sakit ini katanya nggak jelas gini. Oh mungkin meriang biasa kali gitu kan, atau ya tipes lah mentok-mentoknya. Gue bilang capek kerja. Akhirnya gue nggak terlalu peduliin tentang sakitnya dia. Sampai 1 minggu kemudian updatean itu makin banyak bang. Intinya ya sakitnya tuh kayak nggak normal gitu loh. Gue penasaran dong akhirnya, yang tadinya nggak mau kepo akhirnya gue penasaran. Gue nanya lagi ke temen gue, katanya nggak ada yang boleh nengok. Nggak ada yang boleh nengok, cuman keluarga doang. Ya mungkin karena takut ada yang foto atau gimana kali ya, gue nggak tahu. Akhirnya gue nekat nih bang, ya udah deh, gue ada libur gue main nih. Gak jauh dari itu gue ada libur kerja, gue main bang. Gue main ke rumahnya, ternyata benar di rumahnya tuh ramai banget sama keluarganya. Gue sempat mau masuk, siapa bang ya, gue bilang temennya. Si saudaranya ini tuh, saudara yang ini tuh, dia masuk ke dalam, nggak tahu ngomong apa. Oh iya boleh masuk. Gue kaget, kenapa gue boleh masuk? Sedangkan emang kata teman-teman yang lain itu nggak boleh ada yang masuk bang. Pas gue ngeliat, itu kondisinya tragis banget sih bang. Badannya semua krempeng banget, kurus, matanya ini gitu. Gue nggak tahu dah. Katanya makan aja susah dan minum aja harus diselang. Gitu kan, gue kasihan banget ngeliatnya sih ya. Dia cuma bisa nangis, ngomong aja nadanya pelan banget, pelan kayak bisik-bisik pun, bisik-bisik masih bisa kedengaran, ini nggak kedengaran banget. Dia cuma bisa nangis. Pas datang gue dia nangis kenapa ya? Gue belum ada pikiran dia sakit kayak gitu karena ulah dia gitu kan. Akhirnya gue bilang, lu yang inilah ngedoain dia kan. Gue bilang lu cepat sembuh, siapa tahu lu kalau ada pengen apa lu bilang aja gitu kan, siapa tahu gue bisa bantu. Tapi nggak bisa ngomong gitu kan. Gue duduk di kasur gitu kan, lihat gue megang tangannya aja bang, lemes banget bang, nggak ada gerakan sama sekali. Dia cuma mata ngedip gitu kan. Ngomong cuman gue nggak bisa, harus dideketin sama ininya banget, sama mulutnya banget. Akhirnya dia bilang makasih, dia bilang udah ditengokin gini kan, nangis terus. Gue belum ada kepikiran yang aneh-aneh nih bang. Akhirnya gue bilang, pas gue lagi coba pijitin gitu kan, pijitin kakinya mulai kerasa dingin. Pas gue bilang, ya udah deh gue mau di luar ngerokok gitu kan, udah ngeliat yang penting. Pas gue mau cabut, berdiri gini bang, mukanya tuh gue nggak tahu ya ini halu atau bukan, mukanya selewatan berubah kuntilanak. Kuntilanak yang waktu itu? Iya, selewatan, maksudnya nggak yang lama gitu, nggak, cuman kayak cek gitu doang. Anjing apaan? Gue sempet kaget gini, sempet diliatin sama orang di belakang juga kan. Aduh, gue bilang nggak beres nih. Feeling gue udah mulai ke arah yang lama nih. Akhirnya gue keluar, udah gue cabut deh. Keluar ambil ngerokok sama salah satu saudaranya. Sebut aja saudaranya ini Bang Ubay lah.
salah satu ya umurnya sekitaran hampir mau 40 lah. Ngobrol, ternyata orangnya enak. Gue nanya, bang ini kenapa, sebenarnya sakitnya apa? Dia bilang sakitnya ini udah 2 minggu, nggak tahu kenapa. Dia udah berobat ke dokter dan katanya udah berobat ke dukun juga, terakhir ini di dukun nggak ada yang mampu. Kata dokter pun nggak ada vonisan dia punya penyakit yang bisa ditanganin medis gitu kan, karena ini udah bukan medis lagi. Nah dan dukun pun katanya nggak bisa, sampai akhirnya cara terakhir itu sekarang dia keluarganya tuh manggil salah satu kiai, dia bilang untuk kesini, dan katanya tuh hari ini mau datang gitu kan. Oh gue bilang gue boleh nggak buat ikut gitu kan, maksudnya ngeliat gitu sampai sore. Ya kalau emang perlu tenaga gue nggak apa-apa, suruh-suruh aja gitu kan, gue pengen tahu gitu. Oh iya nggak apa-apa, dia bilang toh emang udah diizinin juga, dia bilang. Karena kenapa gue diizinin, saudaranya tuh pas gue ke situ emang adanya tuh tahu gue pernah kesini juga main gitu, jadi dibolehin kan. Akhirnya udah kayak gitu bang, gue ngobrol-ngobrol, katanya sih ini kena santet kan gitu. Santet? Iya, menurut keluarga gitu kan, ada yang iseng karena kerjaan dia enak dan lain-lain gitu kan. Feeling gue sih nggak ke situ sebenarnya, cuman ya udahlah terserah mereka. Akhirnya gue ngerokok, ngopi-ngopi gitu kan. Sekitar selesai asar bang, datang salah satu kiai cukup tua juga, umurannya sekitar 60-an, datang ke rumahnya si ini teman gue ini. Ya si kiai ini langsung lihat gitu, langsung gue dikit-dikit gini, langsung minta air gitu di gelas, dibacain doa mungkin, di ketanganin, dibasuh, tiba-tiba pingsan. Temen lu pingsan? Iya temen gue pingsan. Dia bilang, si kiai ini bilang, nanti kalau udah sadar coba tolong tanya, insya Allah katanya bisa ngomong sekarang, coba tolong tanya apa yang udah pernah dia lakuin, karena bisa disembuhin kalau dia mau ngaku. Jadi tahu sumber masalahnya kemana, bisa ngejarnya kemana gitu kan. Nah sekitar habis maghrib bang, dia mulai sadar gitu kan. Akhirnya orang tuanya dari pihak keluarga gitu datang ke samping dia. Si temen gue ini tuh ngedadak bisa ngomong bang, ambil nangis mah gitu kan. Gue melas banget ngelihatnya bang, kasihan banget gitu kan. Pas udah gitu ngomong, nyokapnya tuh ambil nangis gitu kan bang. Gue ngeliatin dari belakang, nyokapnya tuh nanya, lu nggak bisa ngelakuin apa, punya salah sama siapa? Dia bilang dia nggak punya salah sama siapa. Dan dia ketika dia mau ngomong dia pernah ke dukun tuh bang, dia kayak susah dan dia nunjuk ke gua. Nunjuk ke lu? Maksudnya biar lu yang ngejelasin gitu? Ya nggak tahu kan. Semua orang pada aneh kan. Ya memang itu arahnya ke gua bang. Ya orang juga mungkin bisa belakang gua atau depan gua kan, karena gua nggak depan banget gitu. Akhirnya feeling gua udah jelek nih, kayaknya nunjuk gua sih ini mah. Gua udah punya feeling kayaknya ini karena gua ngeliat sosok selintas kuntilanak yang di awal itu bang. Gua bilang kayaknya ini sih perkara ini. Jadi nyokapnya tuh ngeliat gini, nggak ada yang tahu. Sini nunjuk lagi, ditanya lagi, nunjuk lagi, sampai akhirnya nyokap udah saudaranya sampai yang keempat kalinya nanya gitu nih, yang Bang Ubay ini nunjuknya tetap masih sama ke gua. Mereka keluarganya ini nggak ada yang sadar. Akhirnya gua deketin lah, coba bang ya sama gua duduk, gua langsung tudupin ke dia, ini perkara lu gara-gara lu yang bulan-bulan yang lalu ya, gua bilang. Dia langsung nangis keluar ngangguk ini. Oh ya udah, ntar gue cerita sama keluarga lu, dah lu istirahat ya. Akhirnya karena gue udah paham gitu bang, ya udah deh, gue narik beberapa keluarga sama Pak Kiainya sama Bang Ubay ini kan, nggak terlalu banyak sih bang. Akhirnya gue ceritain lah dari mulai awal sampai gue terakhir ketemu sama dia di kafe itu, gue sebutin lah. Nah dan ternyata bang, si ceweknya ini juga sama, cuman bedanya kalau ini kan kurus, badannya nggak ada dagingnya. Kalau si ceweknya itu tiap hari kesurupan terus. Oke. Gue dapat kabar dari info dari si nyokapnya ini setelah gue ceritain ini kan gitu. Oh gue bilang gitu ya. Nah sebenarnya gue di situ sempat diomelin sih bang, disalahin kenapa lu sebagai teman nggak ngingetin gitu kan. Kan udah ngingetin. Iya ngingetin mah udah, gue bilang daripada dilepas ntar di sana dimakan sama jin gue gituin kan. Ya gue juga bela diri ya, gue akuin salah mah salah sih bang, cuman ya mau gimana lagi, gue juga dibayar, gue bilang kan gue butuh duit.
Udah akhirnya nggak cekcok gitu, akhirnya pakai itu bilang oh gitu. Ya udah diputusin lah. Nanya ke gue masih hafal jalannya. Ya gue bilang insya Allah masih hafal lah, biarpun masih ngeraba-raba gitu kan. Kayaknya hafal sih, gue tahu patokannya, gue bilang kan. Ya udah nanti kita berangkat ke sono lagi sekitar hari Jumat lagi, dia bilang kan. Oh ya udah. Pokoknya diminta tuh dari keluarga si temen gue ini tuh bawa satu, yaitu Bang Ubay. Sebenarnya siapa aja yang mau satu buat saksi gitu kan, buat saksi. Dan gue sebagai penunjuk jalan, dan nanti katanya Pak Kiai mau ikut gitu kan. Akhirnya yang mau nggak mau ya Bang Ubay ini kan yang nemenin. Ya udah deh diputusin. Dari situ gue balik pas hari Jumat, selesai Jumatan gue balik lagi ke situ. Nah pas gue udah balik, gue ngobrol sama Bang Ubay. Dia sempet kepo-kepo gitu, lu beneran Bang lihat setan gini-gini? Iya gue bilang ngeliat. Ya udah ntar lu rasain aja, gue bilang di sono. Ternyata orangnya enak Bang gitu ya, enak lah gitu. Akhirnya pas udah kayak gitu, gue bilang Pak Kiainya mana? Enggak, katanya Pak Kiainya nggak ikut, yang ikut katanya anak muridnya, dia bilang kan gitu, santrinya, masih santrinya. Oh ya udah deh nggak apa-apa, gue bilang. Yang penting aman-aman aja. Nah dan nggak lama ternyata yang bakalan ikut lagi tuh satu orang lagi, yaitu dari si pihak si ceweknya ini Bang. Oke. Jadi perwakilan lah gitu kan. Yang nggak tahu lah ada diskusi apa, gue nggak tahu. Jadi ya udah bodo amat, yang penting gue nganterin. Sekitar jam 3 sore gue jalan, hampir mau jam 4 gitu Bang, jalan lagi ke desa itu lagi. Desa X. Iya. Akhirnya gue sampai itu lumayan malam sih sekarang, karena kondisi posisinya gue pakai mobil kan. Biarpun ya jalan tol gitu kan, tapi tetap aja ke sononya itu susah. Ke desanya jalan mobil, satu mobil tuh cukup Bang. Cuman ya jalannya doang hancur gitu kan. Akhirnya udah sampai desa itu, yang pas awalnya sekitar jam 10 gitu, yang pas awalnya gue nggak ngeliat warung, ternyata di situ sekarang ada warung. Padahal baru berapa bulan, hampir 3 bulan 4 bulanan lah gue nggak ke situ, dan di situ ada warung. Sekarang ada warungnya. Ada warung. Nah dan sekarang pada umumnya desa Bang, pada umumnya desa, enggak pas gue kayak balik, yang di warung itu ada beberapa orang. Nah, desanya desa sama. Maksudnya kayak banyak aktivitas. Iya warga, iya warga yang warung aja masih buka jam 10 Bang. Nah di situ sempat ngobrol sama tukang warung. Ditanya sama tukang warungnya, dia bilang mau kemana? Mau ke ini. Wah serius pada berani amat. Mereka justru kaget. Yang awalnya tuh kalau awal kan ditanya, oh mau ke Abah ya gitu. Iya. Kalau ini enggak, kayak mereka tahu tapi mereka kayak mendingan nyaranin jangan deh gitu. Diceritain tuh sama gua gini. Yang ronda itu ada nggak? Yang ronda ya ada Bang, warga yang biasa ronda mukanya juga beda-beda, mungkin ya gantian atau gimana. Tapi ya umum aja, normal gitu Bang. Enggak yang kayak kemarin. Enggak yang tahu tujuan gua apa. Dan tukang warungnya juga sempat kaget. Ada tujuan gua mau ke tempat itu gitu Bang. Okay. Akhirnya udah ngopi di situ yang muridnya santrinya ini sebut aja Bang Indra gitu kan. Bang Indra ini dia bilang nanti kalau udah sampai sono, udah sampai pohon gede, sempat diceritain sama gua gitu, nanti kalian cari foto yang muka saudara-saudara kalian ini, dia bilang gitu kan. Kalau udah ketemu jangan diapa-apain, ambil aja. Udah diambil, udah ntar kasihin saya, dia bilang kan gitu. Dan kalau ngelihat sesuatu jangan takut, nggak usah aneh-aneh lah, nggak usah lari atau tenang aja, yang penting banyak doa kan gitu. Itu posisi malam Bang ya? Itu posisi malam jam 10. Dan percaya nggak percaya, malam ini lu semua bertiga katanya bakal ngalamin sesuatu yang aneh gitu. Ya buat gue sih doa amat lah. Yang penting gue selama sama yang ngerti Bang, gue aman gitu, gue nggak takut gitu kan. Jadi ya udah deh. Nah sedangkan yang dua ini udah ketakutan Bang. Udahlah gue di warung aja, udah ikut aja daripada di sini. Tadi disamperin, gue bilang terakhir aja gue bilang di sini, tiba-tiba ada yang muka pucet, gue gituin. Kayaknya dia mau ikut Bang. Sekitar jam 10 lewat, hampir setengah 11 itu Bang, gue jalan. Gue jalan lewat desa, melipir, gue paling depan ya, pasti ini. Nah gue ketemu di awal perjalanan gue ini, sebenarnya gue udah ngeliat sesuatu yang aneh sih Bang. Ke orang ketiga ini juga udah ngeliat. Yang dua ini tuh di pohon tuh ada kayak kuntilanak gitu Bang.
Cuman gue yang biasa aja. Nah konyolnya itu sama kayak gue bang, udah tahu ada kayak penampakan, kenapa disenterin gitu, tiba-tiba lari ke belakang Bang Indra ini gitu, santri ini lari, bang itu ada kuntilanak di atas. Ya kenapa kamu senterin, kata dia kan. Ya kalau emang udah tahu ya udah biarin aja, maksudnya jangan, nggak usah dicari, nggak usah cari, jalan mah jalan, fokus jalan aja, nggak usah mikirin. Tapi takut bang, mereka berdua ini merasa kalau ada yang ngikutin di belakang dan kayak ada bisikan gitu bang, nggak tahu bisikannya apa, pokoknya kayak ada yang bisik-bisik gitu. Mereka nggak nyaman gitu kan, pengen ngajakin pulang juga. Dalam hati gue, ya elah badan doang pada gede, gue bilang nyali pada ciut gitu kan. Ya udah akhirnya nggak diinin lagi, jalan lagi bang, sampai ke Balok lagi nih bang. Sampai Balok ini gue duduk lagi, bang istirahat ya, gue kemarin istirahat, gue ceritain tuh gue ketemu kuntilanak di sini. Lu cerita di situ? Gue cerita bang, ya gue ceritain dong, kata gue nih ini tempatnya. Tuh orang berdua tuh bang, itu udah pada jiper, mukanya udah pada pucat gitu kan. Sedangkan Bang Indra ini santai gitu, enak gitu ngedengerin cerita. Gue sih bodo amat sama mereka berdua gitu ya. Akhirnya udah dibagi tugas lah, nanti yang nyuruh nyari yang nyari foto tuh gua bertiga, sedangkan Bang Indra ini nggak tahu mau ngapain katanya. Nah sedangkan mereka berdua nyerahin itu ke gue sendiri bang. Lu aja yang cari ya kan, lu yang awalnya kesini, lu yang tahu, gue mah nggak mau ikut-ikutan bang. Gue bilang ini saudara lu, ya pokoknya gue nggak mau tahu. Gini deh, lu gue kasih rokok sebungkus, udah lu cari kan. Gue bilang aduh konyol banget ya, kenapa gue harus ke bawah-bawah lagi gitu bang. Gue sempet kesel juga. Akhirnya ya diiming-imingin duit lagi, yaudah ya bener ya ngasih duit dia. Iya ya, akhirnya jalan lagi tuh bang. Nah udah jalan sampai pohon itu, gue nggak ngeliat apa-apa lagi bang. Cuman setelah gue ngelewatin pohon, rumah itu nggak ada. Hah? Rumah itu nggak ada. Itu kayak batu disusun, kayak kuburan. Gue nggak tahu. Rumahnya emang udah dihancurin apa? Nggak tahu. Itu nggak ada bekas hancuran. Itu rumahnya nggak ada. Tapi di situ ada kayak makam gitu. Yang dua ini, lu yakin di sini? Gue yakin banget. Gue berani sumpah demi apapun, gue bilang. Bang Indra cuma senyum doang. Sini deh, tarikan gue. Lu meremin mata. Aduh, gue bilang kagak usah deh bang, gue bilang gitu kan. Gue udah punya pikiran jelek katanya. Lu meremin mata. Udah lu meremin, diledekin sama yang berdua ini bang. Udah lu meremin mata aja. Aduh, gue bilang, lu mau ngelakuin aneh-aneh, gue tahu bang, gue bilang. Tapi ya karena mau nggak mau gitu kan. Ya udah, lu meremin mata biar lu tahu deh bilang. Akhirnya gue meremin mata. Baru merem gini, tiba melek, itu rumah ada. Itu rumah ada, dan itu ada si abah-abahnya itu di depan pintu lagi begini. Anjing, gue langsung gunduk begini. Nah yang dua ini nggak ngeliat, nggak ngeliat. Muka gue udah pucat. Lu ngeliat apaan? Gue nggak ngeliat apa-apa. Nah sempat dibisikin sama Bang Indra, jangan bilang, diam aja. Gue sempat begini bang, anjing ini apaan lagi ini ya. Dah dari situ Bang Indra ini dia bilang, dah sekarang udah tahu kan tugas lu apa, lu cari sono, lu nggak usah ikut campur sama gua urusan gua gitu kan, yang penting lu cari aja foto itu gitu. Nah amanat dia, kalau ada nemu foto lain lu jangan apa-apain, biarin aja di situ, yang penting lu cari foto saudara lu gitu kan. Akhirnya ya udah deh, gua jalan. Gua nanya ke dua orang ini, itu masih ngeliatin, Bang Oni sih masih ngeliatin, Bang Indra masih duduk aja, nggak tahu udah ngapain, dia diem aja gitu mungkin. Nah pas udah ini gue ngajakin, mau ikut nggak? Dia bilang enggak, gue mau sama Bang Indra aja. Udah ikut aja, gue mau masuk ke hutan, kata Bang Indra tuh. Hah bener bang? Iya mau masuk ke hutan apa di sini yang ngikutin? Dia mikir juga, yaudah dah gue ikut sama ini aja nyari foto dah. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya mau nggak mau dia ngalah juga kan, ya udah nyari foto. Nah kan ikut, ya udah yang penting gue bilang ntar bayar jangan lupa gitu kan. Akhirnya gue nyari foto bang, nyari foto, gue jalan, gue sambil ngeraba sih bang. Kali ini gue berani karena bertiga kan, biarpun mereka penakut, gue sangat sih, gue nggak ada apa-apa kali ya, gue jangan ini. Akhirnya ya udah, gue sampai ke pohon itu. Nah gue sempat ngeliat ke arah Bang Indra, dia dekat yang tadi gue lihat pertama itu bang. Jadi itu kayak kuburan gitu kan, nggak tahu kuburan atau apa sih, itu kayak batu gunduk gitu.
Dia sempat duduk di situ, nggak tahu gue nggak benar. Tapi yang gue lihat itu kayak masuk ke rumah. Si Bang Indranya itu kayak masuk ke dalam rumah. Rumahnya si Abah itu. Nah sedangkan yang dilihat ini katanya kata mereka berdua tuh Bang Indra tuh duduk doang gitu. Duduk aja, duduk santai gitu bang. Berdiri, duduk kadang. Bodo amat dah. Akhirnya gue nyari. Udah nih bang. Pokoknya kan gede banget tuh bang. Jadi gue nyari di sini, lu nyari sini. Pokoknya cari dah. Ada di selip-selipan lu cari pokoknya. Iya dia bilang pokoknya tuh ingetin katanya. Ya gue cari itu banyak sajen kan. Gue bilang tuh kalau lapar makan aja tuh. Gue kesel banget. Iya bang, ya maksud gue bercanda tuh sambil ngilangin buat nggak takut kan gitu kan. Akhirnya nyari nggak ketemu bang. Sampai akhirnya ini orang berdua ngedenger suara nangis sama suara ketawa. Langsung mereka lari ngibrit ke gua. Itu apaan? Gak tahu, gue bilang lagi pada nyanyi kali, udah berin cari lagi udah berin aja. Ya udah nyari gitu kan. Tapi mereka berdua takut bang. Sampai akhirnya dia bilang mereka ngeliat kuntilanak bang. Tapi gue disenterin sama gue nggak ada. Tapi kata dia memang tadi ada di situ gitu. Gue bilang nggak ada. Udah pada halu kali, jangan takut makanya banyak doa. Akhirnya ya udah nyari, nggak tahu kenapa. Gue merasa itu foto kayak diumpetin gitu bang. Gue nemu sela-sela aja gue senterin itu nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya gue tiba-tiba dari pohon itu ada yang turun lagi bang. Yang waktu tempo itu Merangkak itu. ngerangkak. Ini beneran gue ngeliat pas. Kayak gimana? Hitam, rambut panjang, ininya sobek, kukunya panjang. Terus gimana? Gue sempet diem, gue ngelirik ke dua orang ini, mereka belum ngeh, mereka masih nyari ke bawah. Gue mau ngelangkah, pengen ngasih tahu gitu bang, mereka masih diem aja. Gue diem aja, gue pengen ngomong teriak aja susah bang. Mau nengok pakai lampu lagi digini-giniin itu nggak bisa. Akhirnya mereka sadar sendiri. Pas udah turun itu berdiri gini, mungkin tingginya agak tinggian dikit dari gua gitu bang, badannya gede. Mereka langsung diem juga dan pingsan salah satunya, si Bang Ubay ini. Dan satu lagi ketakutan. Itu hampir lari mau kemana, nggak tahu kenapa badan gua ketika ngeliat itu lari, gue langsung bisa ini, gue tarik gue jenggut gini, dia jatuh kan, pingsan juga. Gue udah stres lagi aja. Dan itu sosok masih di bawah pohon itu masih ingin pinggangnya begini bang, kayak nggak boleh gitu, masih ke situ kan. Gue bilang anjing apaan ya, wah gue udah nggak tahu lagi kan, ini mana bocah apa yang berdua ini badannya gede-gede gitu kan bang. Akhirnya ya udah mau nggak mau gue nunggu sampai mereka bangun gitu kan. Sedangkan Bang Indra juga nggak ada kabarnya juga, nggak tahu lagi ngapain gitu kan. Akhirnya gue ya udahlah stay di situ sampai ya bisa dibilang kalau misalkan itu setan jahil banget, kayaknya gue udah pingsan juga kali bang kayak kemarin. Nah gue bangunin nggak bangun juga. Gue merasa kayak dikelilingin banyak banget makhluk. Yang pas awal gue ngeliat tuyul, bocah kecil, kuntilanak itu kayak ada bang di sekeliling gue. Cuman gue nggak berani ngeliat karena ya gue tahu feeling gue udah jelek banget gitu kan. Gue nunduk gini aja, gue nggak mau nengok pokoknya. Akhirnya nggak tahu kenapa gue merasa pundak gue ada yang nyentuh. Gue pasrah. Gue pengen berharap banget, gue pengen bisa pingsan bang. Gue pengen bisa pingsan. Gue mau nengok nggak berani. Itu tapi benar kerasa. Terus gue nengok. Alhamdulillah, gue bilang itu Bang Indra ternyata. Kan gue bilang bang, lu bisa salam kayak apa kayak, jangan tiba-tiba nepok. Gue bilang gue udah keringet dingin. Udah, gue tahu lu berani orangnya. Gue bilang aduh bang, gue bilang. Akhirnya itu yang pingsan disembuhin. Emang bawa minyak wangi, minyak ini juga minyak kayu putih, disembuhin aja sadar bukannya kayak orang lemas gitu. Ini tiba-tiba coknya kayak setannya marah. Gue bilang goblok gue ketawa gitu bang. Udah gue bilang udah tenang, aman sekarang. Akhirnya Bang Indra tuh nggak tahu apa, dia ngambil air disiramin ke dekat pohon itu, ketemu bang, ternyata itu ada di selipan kayak beringin kan, itu ada sela-sela gitu. Iya. Nah itu ada ternyata. Jadi kan nggak ada lo cari. Iya, yang awalnya gua nggak ngeliat apapun, ternyata di situ banyak selipan
dibungkus kain putih, nggak tahu gue dalamnya apa ya, itu ada, dia bilang nih yang ini kalau nggak salah, dia ambil pas dilihat iya benar foto. Itu banyak bang kain putih yang udah lusuh kayak gitu, Setelah banyak. disiramnya tuh Iya, pada kelihatan semua. pada kelihatan. Itu banyak katanya, memang apa, diceritain sama bang ini katanya tempat kayak gitulah, entah yang minta jabatan dan sebagainya, gue nggak tahu, pokoknya intinya tempat pesugihan lah. Nah udah kayak gitu, udah dapet, lu ngeliat apaan aja ke bertiga? Nggak bang, gua ngeliat apa-apa noh, tanya berdua sampai pada pingsan. Gelagapan bang, ayo pulang bang. Udah ketakutan banget kan pulang. Alhamdulillah dari situ sih lumayan aman bang, nggak ada terjadi. Dan gue juga nggak bisa nanya ya apa yang dilakuin Bang Indra, karena kan ya nggak berani gue bang nanya sama istilahnya sama Bang Indra, karena belum kenal juga kan ngelakuin apa. Jadi ya udah deh, udah kelar itu, ya udah kita pulang. Akhirnya udah pulang itu ya gue berdoa sih semoga sembuh sih teman gue ini. Dan alhamdulillahnya bang udah ada 2 bulan 3 bulan, ya udah lumayan cukup lama lah, udah mulai membaik teman gue ini. Udah baik. Udah mulai sembuh, badannya udah mulai jadi lagi gitu kan, udah mulai berisi lagi. Nah setelah sembuh udah mulai bisa ngobrol gitu kan, gue datang lagi ke rumah dia. Dan ya gue bersyukurnya, lu nggak harus pelet juga, ternyata si cewek itu nyantol, dan sampai sekarang jadi istrinya sih bang. Oh gitu? Iya, itu tanpa pelet tapi ya sekarang. Karena mungkin nggak tahu ya, kata dia sih ya mau nggak mau gue tanggung jawab dong, gue yang ngerjain juga kan gitu kan. Jadi ya karena tanggung jawab atau gimana gue nggak tahu, sampai sekarang nikah gitu kan. Ya alhamdulillah lah gue bilang. Akhirnya udah sembuh bang, udah sehat gitu kan. Gue ngobrol, gue lumayan jadi dekat akhirnya bang sama dia. Sampai akhirnya dia bilang, dia cerita panjang lebar, sebenarnya temen gue ini tuh bukan pertama kali. Iya. Bukan pertama kali, dan paling pertamanya itu dia tuh bukan soal cewek tapi soal kerjaan. Jadi dia pengen kerjanya lancar, bosnya ini, makanya dia dapat kerjaan enak bang gitu. Dan kenapa dia bisa sakit? Dia ngelanggar pantangan. Pantangannya apa? Sholat. Jadi Nggak boleh sholat. nggak boleh sholat? Nggak boleh sholat. Lu benar-benar nyekutin Tuhan, ya udah, lu nggak boleh sholat. Oh gitu. Karena dia sholat dia sakit. Iya. Dia sebenarnya karena dia pikiran kerjaan udah enak, cewek udah dapat, dan ya dia udah dapat semua gitu kan. Ya udah dia pengen ngelepas itu semua. Dia kira dengan cara kayak gitu bisa, ternyata malah ngebalik. Dan kalau misalkan harus cerita, misalkan ke contoh kiai lah, dia bilang gue malu karena gue udah ngelakuin ini. Ya gue sempat bilangin ya lu salah juga, bilang kayak gitu. Nah sampai akhirnya ngobrol-ngobrol dia ngasih satu barang bang. Nah itu barang yang kemarin tuh bang, yang gue kasihin fotonya. Iya, yang gue kasihin fotonya. Nih gue nitip di lu dan tolong balikin. Gue bilang balikin kemana? Ini nggak tahu, dia bilang gue udah nggak mau ikut campur lagi, gue juga udah capek, gue udah ininya ya, dia pengen gue minta tolong sekali lagi karena memang udah pastinya udah deket kan. Ya udah deh, gimana ntar gitu kan. Dia ngasihin itu, aduh gimana ya, Itu barang yang dikasih si Abah. iya katanya itu yang pertama. Itu yang pertama yang dia buat kerjaan itu kan, buat jaga-jaga juga kan. Bilang aduh gimana ya, ya udah deh mau gak mau gue keep sebenarnya sih ya nggak apa-apa juga ke gue. Cuman gue dari situ abis ngekeep barang itu gue langsung cabut ke saudara gue kan, gue nitip barang ini gitu. Gue titipin lagi bang, gue nggak mau, gue bilang apaan barang kayak ginian kan. Nah sebenarnya itu nggak ada, udah ditipin itu gue disuruh mulangin kan. Dan kata saudara gue juga, dia bilang emang ini harus dibalikin katanya gitu. Dan nggak hari itu, bulan itu nggak dibalikin, gue ngebalikin barang itu tuh tahun 2018an lah ke salah satu gunung gitu bang. Nah udah kayak gitu ya alhamdulillah temen gue ini udah sehat gitu kan, udah normal lagi, udah dari situ dia nyesel juga. Dan alhamdulillahnya dari kejadian itu mereka beneran sayang tuh sayang tanpa pelet. Dan ya kerjaannya ya sekarang normal lah, nggak kayak dulu lagi gitu kan. Balik sempet jatuh juga gitu bang, maksudnya ya sempet dipecat dan ngerintis lagi kerjaan ngelamar lagi gitu kan. Hartanya juga ada habis. Ya udah deh gue bilang kerasa kan
udah dari situ gue mulai akrab sih bang, sampai sekarang juga masih ada kontek-kontekan gitu, sering main sekarang. Kalau dulu enggak. Dari situ gue bilang besok-besok kalau mau ngajak mending naik gunung daripada ke dukun, gue bilang kagak dah. Aduh, udah gue udah capek banget udah dari situ. Karena bagi gue itu lama bang, lamanya ya udah dari situ 3 bulan terus disusul lagi ini. Wah, gue bilang sampai akhirnya di 2018 gue harus mulangin tuh barang juga. Karena gue mulangin tuh barang tuh dia bilang udah nggak beres, dia bilang barangnya udah kagak jelas, dia bilang apa suka nampak-nampak yang aneh kata saudara gue juga. Udah pulangin aja sekalian jalan-jalan, dia bilang. Ya udah. Sekalian jalan-jalan itu. Iya, udah dari situ ya. Sebenarnya ya apa ya? Gue sempet kasihan sih bang, demi cewek sampai segitunya, demi kerjaan sampai segitunya. Aduh, ujung-ujungnya nyantol juga ya? Iya, ujung-ujungnya nyantol juga. Padahal ya keluarganya keluarga ada bang. Jadi kenapa harus pakai pelet sih? Duit itu banyak, ngapain harus pakai pelet? Takut kalah saing, Ya, bilangnya iya sih. Cuman udah nggak ada lagi. Bang, lu kan sempet dititipin tuh sama temen lu kan yang benda itu kan. Nah, Lu disuruh balikin. Lalu balikinnya kemana itu? itu balikinnya ke Cerme. Ke Gunung Ciremai. Iya, maksudnya bukan Gunung Cermenya, maksudnya nggak lewat jalur pendakian, tapi kayak di salah satu desa deh. Gitu. Jadi naik cuman 1/4 gunungnya, udah itu turun lagi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mesti ke Gunung Ciremai? Padahal kan dia ngambil di hutan itu kan. Iya, itu jauh banget Jauh dari jaraknya. Ciremai. Ya, Jawa Barat ke itu Cerme itu ya intinya beda pulau, apa beda provinsi gitu kan. Ya gue juga nggak tahu, tapi ya memang katanya harus dibalikinnya ke situ. Sebaliknya ke situ. Sebenarnya jadi setelah gue datang ke apa nanya-nanya, dia bilang ini nggak bisa dibalikin ke sono. Ini harus baliknya ke sono tetap aja karena udah ditaruh di tempat ya asalnya gitu, ke tempat sini itu balik lagi ke saudara gue. Jadi mau nggak mau ke Cerme. Oh, jadi dibalikin ke apa rumah Abah itu ya? Ke pohon itu. Ke pohon itu? Iya. Terus balik lagi ke saudara? Balik sendiri. Balik sendiri, gue nggak tahu kenapa. Makanya itu sempat gue foto itu gue sempat ngasih apa kabar ke temen gue ini, nih barang udah dibalikin, balik lagi, gue bilang saudara gue. Penasaran kan gimana proses ngebalikin benda itu ke Gunung Ciremai? Pantengin channel ini terus. Iya Bang Samsul, tadi kan gue udah denger nih ya, lu nemenin teman lu ke dukun segala macem, dan banyak tuh lu digangguin, dan juga konsekuensi buat temen lu nggak main-main ya. Iya. Badannya sampai habis gitu. Nah, lu ada pesan gak sih mungkin buat temen-temen yang kepikiran nih, mungkin buat masalah kerjaan, masalah jodoh, kepikiran nih pengen ke dukun atau semacam kayak gitu kan? Ya pesan-pesan gue ya cari yang halal aja deh, cara yang susah tapi nikmat gitu bang. Maksudnya ya usaha aja dari nol gitu, nggak perlu dukun. Zaman sekarang udah modern. Ya selama lu mau berusaha kerja ya pasti dapat kerjaan lah. Gak usah yang aneh-aneh. Cara instan biasanya suka hilangnya juga instan gitu bang. Iya, jadi setuju. ya udahlah. Mending kalau yang penting mah jangan rebahan mulu deh. Kalau rebahan itu udah pasti nggak punya duit. Jodoh juga udah susah gitu. Udah lu kalau mau kerja gitu kan. Iya. Pokoknya yang masih jadi kaum rebahan, jadi kaum jalan-jalan lah pokoknya, gerak lah. Gerak, jangan rebahan mulu, capek. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Gua Joe, ditemenin sama Bang Samsul, sampai ketemu di cerita selanjutnya.